Ini saya ditemani sama istri ini ya. Nah, di belakang saya ini calon jemaah haji dari Cina yang terusir di Mekah ya. Nggak ditanya sama Bunda? Oh, dianya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, ditanya pakai bahasa. Dia bisanya ngomong bahasa Cina. Nah, ini ya. Assalamualaikum. Ni hao ma. From China? China. Oh, Masya Allah. Menurut teman-teman gimana perdebatan saya dengan salah satu ustadz tour leader yang membawa jemaah haji pakai visa non haji, bahwa orang mau ibadah aja dipersulit. Terus syarat sahnya haji itu bukan pakai tasreh ya. Heran saya juga. Tapi karena nggak mau debat pakai otot, ya saya jawabnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau share lagi nih buat teman-teman semua tentang haji tahun 2025. Luar biasa, kemarin itu saya sempat didatangi salah satu tour leader ya di Corniche Al Balad, dan sempat berdebat tentang haji tahun 2025 ini, yang katanya orang mau ibadah, mau sujud di hadapan Allah aja sampai dipersulit. Terus saya jawab, intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menghormati kebijakan atau peraturan di negara orang. Ya, jadi beliau itu salah satu tour leader jemaah haji, calon jemaah haji yang pakai visa non haji, yang mana dulu jemaahnya itu udah masuk ke Mekah, terus diusir ke Jeddah, dan sekarang jemaahnya itu ada di Jeddah semua. Saya jawab juga gini, saya bilang, Tad, haji di zaman Nabi itu sulit menghadapi alam, tapi haji di zaman modern sulit menghadapi manusia yang semakin banyak. Jadi kalau tidak diatur, haji ini dibebaskan, semua orang bisa masuk ke kota Mekah, itu bisa overload dan bahaya sama jemaah hajinya. Sampai berdebat, sampai ngeluarin dalil dan lain sebagainya. Oh iya, sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau nunjukin nih ya situasi terkini Masjid Qissos, di mana para jemaah haji tahun 2025 ini banyak yang penasaran tentang Masjid Qissos ini ya. Jadi masjid ini terkenal di kalangan jemaah haji maupun jemaah umroh khususnya dari Indonesia. Namanya itu Masjid Qissos. Padahal ini bukan Masjid Qissos, tapi Masjid Jafali. Nah, tempat saya berdiri ini di sini dulu tempat eksekusi hukum pancung di sini ya. Sekarang sudah dibongkar dan parkirannya lebih tertata, dan orang yang masuk ke sini harus bayar. Makanya bis susah sekarang masuk ke sini karena memang tidak ada parkiran buat mobil besar ya. Jadi harus ke Corniche Al Balad dulu, ke sana, parkir di sana, dan jemaah jalan kaki ke sini. Dan di sini sekarang luar biasa bersih, dan pemandangannya bisa teman-teman lihat sendiri ya. Benar-benar terkonsep rapi. Lihat Bougainville. Bougainville tuh cocok memang di Arab ini karena apa ya, mataharinya yang terik. It's different. Panas, Bougainville cocok di suhu yang panas. Lihat ya, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang pernah sholat di Masjid Qissos ini, silahkan komen di bawah. Sekarang ini pemandangannya luar biasa, keren banget ya. CCTV di mana-mana tuh, CCTV, lihat ya. Jadi dulu orang Indonesia ya sampai bisa jualan di sini, sekarang nggak boleh tuh, monitored by CCTV. Dan ini nanti kalau sudah besar,
bisa teduh di sini karena ini pohon apa namanya, ketapang ya. Nah, buah ketapang ini di Arab bisa dimakan, guys. Banyak sarang burungnya tuh, lihat tuh, aman di sini burungnya. Mana? Tuh, sarang burung, guys. Coba kita cari dulu sebelum membahas tentang haji nih. Lihat di sini ada pohon ketapang yang jatuh. Nah, ini buahnya. Bukan pohon, buah ya. Nah, ini buah ketapang tuh kayak gini yang katanya bisa dimakan. Mau saya coba ya. Saya lihat di IG orang Oman makanin buah ketapang. Taruh dulu guys, mau saya coba ya. Kalau memang bisa dimakan, kenapa tidak? Bismillah. Aduh, banyak binatangnya guys. Udah. Emang rasanya enak loh. Kayak peach. Kayak buah peach ya. Rasanya kayak buah peach ternyata guys. Buah persik kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut ngebahas tentang haji. Jadi perdebatan antara saya dan tour leader itu. Katanya tempat lain dibebaskan, kenapa Mekah dijaga ketat gitu. Pokoknya beliau itu ya mungkin saking jengkelnya bahwa dia bawa jemaah haji tanpa visa non haji. Maksudnya bawa jemaah pakai visa non haji terusir di Mekah ya. Dan jengkel ngedumel dia itu. Hai Bun. Ini saya ditemani sama istri ini ya. Nah, di belakang saya ini calon jemaah haji dari Cina yang terusir di Mekah ya. Nggak ditanya sama Bunda? Oh, dianya nggak bisa bahasa Inggris. Iya, ditanya pakai bahasa. Dia bisanya ngomong bahasa Cina. Ngomong pakai Cina aja, ni hao ma gitu. Nah, ini juga. Tadi ngajak ngobrol Iya. bahasa Inggris, dia nggak jawab. Nah, ini ya. Assalamualaikum. Ni hao ma. From China? China. Oh, Masya Allah. Hey guys, saya udah bisanya gitu aja sih. Tuh, mereka itu di sini para jemaah haji dari Cina, calon jemaah haji dari Cina yang pakai visa non haji. Kasihan loh, mereka itu lontang-lantung di tempat seperti ini ya. Hajian ini tinggal menghitung hari di mana jemaah haji Indonesia sudah diistirahatkan di hotel karena cuaca di Mekah benar-benar panas. Beda dengan di Jeddah. Di Jeddah itu kita santai, rileks ya, jalan dan udaranya enak pagi-pagi. Sampai saya bawa jalan anak. Oke, lanjut lagi ke perdebatan yang tadi tentang salah satu ustadz yang debat dengan saya dan akhirnya saya tuh maksudnya gini loh. Intinya yang namanya ibadah itu kan banyak aturan. Bukan banyak aturan, ada aturannya. Apalagi ibadah haji. Jadi harus menghormati peraturan di tempat tersebut, seperti di Mekah lah intinya. Saya aja nih ya, saya bisa aja nih tinggal di Mekah, tapi karena saya bawa anak dan istri, saya keluar loh menghormati peraturan ini. Jangan sampai ada dendaannya nggak main-main. Kemarin itu pun saya juga sempat ngobrol dengan salah satu tour leader yang bawa jemaah sampai puluhan yang sekarang terdampar di Jeddah. Saya nanya secara detail ya, nanyanya tentang kok bisa orang-orang yang ikut haji ke sini tanpa menggunakan visa haji, malah pakai visa non haji.
Terus dia menjelaskan bahwa saya ngajak ke calon jemaah haji itu menjelaskan apa adanya. Nah, yang nggak ngerti tuh pihak travel mempromosikan ke calon jemaah haji itu bener-bener terus terang apa adanya, ya, transparan bahwa ini ada visa tapi bukan visa haji. Terus konsekuensinya kalau nasib kita naas ketangkap dan denda 90 juta, deportasi 10 tahun. Yang anehnya itu jemaah mau gitu loh, Bun. Hah? Ya Allah. Jadi ya pasti ada bujuk rayu lah. Bujuk rayu di para travel. Oh, ini kita di sini hanya duduk aja, Bun, jalan buntu. Tapi bisa duduk di sini santai sejenak nih, Bun. Ini enak nih guys di sini ya, tuh. Jadi saya mau cerita tentang situasi haji itu di tempat yang nyaman kayak gini nih ya. Dan tempat ini kalau sore sampai malam dikunjungi para jemaah haji yang digerebek di Mekah. Mereka mencari suasana nyaman biar gak stres. Banyak di sini, termasuk juga jemaah haji dari Cina seperti tadi ya. Jadi kalau menurut Bunda nih, Iya. kalau kita haji pakai visa non haji, gimana? Ya, yang pertama kan udah jelas melanggar aturan ya. Iya, Walaupun banyak yang bilang katanya apa ibadah. syarat sahnya ibadah haji itu bukan tasreh, Iya. kan ada yang Jadi, pro kontra kayak gitu. mm-mm. Cuma emang iya. Tapi kan tetap aja kita datang ke sininya itu kan niat berhaji, dan di sini kan ada peraturan. Iya, Kenapa enggak kita datang ke sini apa ya, supaya ibadah tenang, gak dihantui rasa was-was, ketakutan. Kenapa enggak sih kita pakai visa yang resmi-resmi aja? visa haji ya. Iya, visa Allah. resmi. Kalau misalnya emang Feni mau dari tahun 2022, Feni Udah haji. guys. Saya tuh tahu apa ya? Medan di sana. Ayo, kita jalan lagi tuh ya. Jalan lagi. Iya. Air mau nyemplung. Lihat guys. Jadi suasana di pinggir Masjid Qisas ini suasananya asli bikin betah ya. Apalagi ada tempat yang teduh. Tuh, Masjid Qisas, Masya Allah. Dan di sini ternyata banyak burung belekok, guys. Tuh. Coba, menurut teman-teman semua gimana perdebatan antara Coba sekali lagi ya. Menurut teman-teman gimana perdebatan saya dengan salah satu ustadz tour leader yang membawa jemaah haji pakai visa non haji, bahwa orang mau ibadah aja dipersulit. Terus syarat sahnya haji itu bukan pakai tasreh ya. Heran saya juga. Tapi karena nggak mau debat pakai otot, ya saya jawabnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Balik lagi, hajian zaman Nabi itu sulit menghadapi alam. Hajian zaman sekarang sulit menghadapi jumlah manusia yang semakin banyak. Jadi kalau tidak diatur, bahaya pada jemaah haji itu sendiri. Gimana menurut kalian, setuju nggak jawaban saya ke Ustadz itu? Ustadz itu makin ngotot dan mengeluarkan dalil dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Allahu Akbar. Makanya saya nge-share nih tentang para jemaah haji ilegal yang sekarang ini bukan hanya jemaah haji ilegal yang gagal masuk ke kota Mekah, tapi juga visa furoda yang gagal terbang. Di mana visa furoda itu visa resmi untuk haji atau visa undangan dari kerajaan. Sekarang nggak ada satupun yang berangkat, Bun. Benar. Iya, nggak ada satupun yang berangkat. Makanya banyak para jemaah, para travel sekarang ini yang panik ya. Karena apa? Karena mereka mempromosikan visa furoda itu dengan segala macam
cara ya, karena visa Furoda itu ada yang nyampe 500 miliar harganya itu. Paling murah itu 18.000 US dollar. Coba kebayang nggak tuh? Makanya mereka mempromosikannya dengan segala cara. Masih, it's different. Ada statement dari apa itu kok, bukan kementerian ya, Komnas Haji kalau tidak salah ya. Ini kalau salah tolong diralat. Katanya pihak travel yang mempromosikan visa haji itu banyak yang berlebihan ya. Mereka tidak menjelaskan konsekuensinya, karena haji furoda itu bisa aja sampai gagal terbang seperti ini. Dari tadi guys, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa ya, seperti bukan di Arab ya Bun ya. Oke, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman tahu. Yang belum pernah datang ke dua tanah suci Mekah jadi tahu dan lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah. Jangan lupa mampir ke channel istri saya. Doa saya sekali lagi buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Amin ya robbal alamin. Selamat nonton. Barakallah.